Artis Ine Febrianti dipastikan melepas masa lajangnya lusa Senin 1 Desember ini. Gadis kelahiran 18 Februari 1976 itu disunting seorang kameramen bernama Yudi Datau. Rencananya akad nikah dan resepsi akan digelar di Masjid Al-Musyawaroh, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan 600 tamu undangan. Sehari sebelum pernikahan, tepatnya hari Minggu besok, akan digelar acara siraman di rumah Ine. Firman ya harus rajin ngajak aku jalan-jalan gitu. Aku soalnya kalau sendiri males kan gitu, suruh jalan-jalan gitu sendirian, males banget. Pengennya ditemenin, mumpung dia sekarang udah nggak syuting-syuting di luar kota lagi. Mengingat kelahiran sang jabang bayi tinggal dalam hitungan hari, sejauh manakah kecemasan yang mereka rasakan? Paling yang nervousnya dia yang udah nggak sabar pengen ngelihat muka anaknya apa segala macam, dia nggak sabar. Kalau saya sih ya selama santai aja gitu, kalau emang dia masih mau di perut ya santai aja, nggak usah di ini. Pasalnya hampir sebagian besar panggung musik dangdut yang ditayangkan stasiun televisi cenderung didominasi oleh penampilan para penyanyi wanita pendatang baru yang mencuat lewat goyangan hebohnya. Mereka bukan hanya masih muda dan berpenampilan menarik. Lebih dari itu, para penyanyi pendatang baru ini juga memiliki goyangan khas yang cenderung sensual. Hampir setiap hari kita bisa menyaksikan penampilan mereka di layar kaca. Kabarnya kehadiran para penyanyi muda ini seperti kian melunturkan popularitas para seniornya seperti Rita Sugiarto, Elvi Sukaesih, Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, Ine Shintya, dan masih banyak lagi. Mereka ini kalaupun tampil di televisi ataupun di panggung hiburan, biasanya hanya sebagai bintang tamu saja. Sedangkan bintang utamanya justru pendatang-pendatang baru tadi dengan beragam variasi goyangannya. Betulkah pamor para pedangdut senior itu sudah memudar? Dan apakah mereka juga merasakan hal itu? Enggak. Karena segmennya memang udah jelas beda gitu. Banyak yang segmen di mana aku menyanyi, mereka tidak mau penyanyi yang seperti itu. Kayak gitulah. Udah memang udah rezekinya udah diatur-atur lagi, say. Sama sekali enggak, menurut saya rezekinya itu masing-masing ya. Sudah dari sananya porsi saya segini, porsi mereka segini. Jadi sudah Tuhan udah atur. Udah dikapling-kapling gitu. Kalau dibilang penyanyi dangdut yang senior istilahnya pamornya berkurang tuh saya bilang enggak, karena mereka tuh mungkin kalau di TV berkurang, tapi jadwal show yang di luar TV, show-show yang ke daerah saya rasa masih. Kayaknya tidak jadi patokan juga popularitas turun. Banyak hal yang bisa di-maintain. Bisa dari album. Alhamdulillah aku setiap tahun keluar album. Walaupun nggak album solo full, tapi ada religi. Lantas apa tanggapan mereka dengan maraknya penampilan penyanyi-penyanyi bergoyang khas sensual itu di televisi dan panggung musik dangdut? Biarlah mereka membawa diri mereka sendiri dan Rita Sugiarto menjadi Rita Sugiarto. Ada beberapa acara di TV yang saya lihat acara itu dikhususkan untuk penyanyi-penyanyi yang bisa bergoyang, yang goyangan heboh, dan saya tahu acara itu sudah beberapa episode, terus saya nggak pernah dipanggil ya mungkin karena itu. Jadi kalau penyanyi yang goyang bisa masuk ke semua acara gitu kali. Kalau penyanyi yang tidak goyang heboh mungkin ada beberapa acara yang saya nggak bisa masuk gitu karena mungkin Ine Shintya tidak bisa bergoyang. Saya justru prihatin karena apa? Dangdut itu bisa mencapai seperti sekarang bukan tanpa perjuangan kita gitu. Kita berusaha memperbaiki itu susah banget loh. Mereka tidak pernah merasakan cibiran pandangan sebelah mata penyanyi dangdut zaman dulu. Pada saat yang begitu-begitu kita tuh dicibir abis gitu. Nah sekarang setelah semuanya udah baik, mereka datang seperti itu. It's okay, karena mungkin zamannya udah berubah gitu ya. Mungkin lagi trennya kali ya gitu. Jadi kita juga nggak bisa nginiin. Semuanya kita kembalikan lagi sama masyarakat gitu. Apakah kehadiran para penyanyi yang umumnya pendatang baru itu mempengaruhi tawaran show para pedangdut senior? Alhamdulillah show saya padat ya. Saya merasa tidak terpengaruh ya. Bagaimanapun juga itu nanti masyarakat ya khususnya pencinta musik dangdut punya pilihan. Saya pribadi nggak ngerasa terpengaruh, cuman saya juga sering berkali-kali diminta sama TV misalnya untuk nyanyi bareng dengan si A, si B yang goyangan heboh, karena saya ngerasa saya tidak bisa bergoyang, jadi
memang saya selalu menolak gitu. Percayalah sama yang di atas, kalau rezeki mah udah ditakdirin. Seandainya pun saya hanya sebulan sekali nyanyi, gue cukup bersyukur gitu daripada gue terus ikut-ikutan kayang atau apa gitu. Not me. Bagaimana perasaan mereka ketika harus tampil hanya sebagai bintang tamu yang notabene tanpa goyang atraktif? Saya sih nggak pernah ngerasa jadi ciut atau jadi minder karena merasa sebagai pemanis aja gitu, enggak. Saya merasa yakin saja ya, saya tampil dengan siapapun, saya membawa inilah Rita Sugiarto yang seperti ini gitu. Jadi saya tidak merasa meskipun dia mau jungkir balik gitu ya, saya cuek aja gitu ya. Apa kiat mereka agar pamor sebagai penyanyi senior tidak pudar sehingga tetap diperhitungkan di panggung hiburan dangdut? Kiat saya adalah bagaimana saya bisa tampil dengan baik, terutama saya memfokuskan vokal saya dengan saya mencoba atau melahirkan karya yang cocok buat saya. Kemudian teknik vokal yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu yang paling penting buat saya. Kalau gue sebenarnya sih balik lagi ke masyarakatnya bisa menerima atau enggak gitu. Kalau merekanya bisa menerima, ya udah go ahead. Itu mungkin kembali ke masyarakatnya lagi ya. Ada juga penonton yang memang menuntut goyang. Pernah sih saya juga di panggung jadi, "Baina goyang dong gitu." Ada juga ngalamin kayak gitu. Cuman ya saya anggap ya masa bodoh ya goyangan saya seperti ini, kamu suka nggak gitu. Kiatnya sih sebenarnya tetap eksis itu yaitu tetap berkarya terus sebenarnya. Terus kita juga harus ngelihat selera masyarakat atau enggak kita membimbing masyarakat, bukan membimbing ya mungkin terlalu jauh banget, mungkin memberikan pilihan untuk masyarakat. Aku boleh dong ngasih pilihan bahwa aku pingin yang lebih melankolis atau aku lebih memilih lebih bahasa lagu gitu loh. Jadi menikmati aku bukan dari karena goyang, tapi lebih dari perform aku di lagu gitu. Pemirsa, berikut ini kita akan simak liputan aktual tentang rencana pernikahan artis Ine Febrianti yang akan digelar hari Senin 1 Desember nanti. Artis Ine Febrianti dipastikan melepas masa lajangnya lusa Senin 1 Desember ini. Gadis kelahiran 18 Februari 1976 itu disunting seorang kameramen bernama Yudi Datau. Rencananya akad nikah dan resepsi akan digelar di Masjid Al-Musyawarah, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan 600 tamu undangan. Sehari sebelum pernikahan, tepatnya hari Minggu besok, akan digelar acara siraman di rumah Ine. Informasi ini diperoleh tim Cek dan Dicek ketika Jumat malam kemarin. Tim Cek dan Dicek mendatangi rumah Ine di daerah Jati Bening, Bekasi. Belum terlihat persiapan khusus di rumah Ine, bahkan artis cantik yang juga pemain teater itu tidak berada di rumahnya. Menurut keluarganya, Ine saat itu tengah berada di salon untuk facial sebagai bagian persiapan fisiknya menjelang pernikahan. Tim Cek dan Dicek akhirnya menemui pamannya, adik dari ibu Ine, Adi Nugroho. Awalnya ia enggan berkomentar, tapi akhirnya Adi bersedia menuturkan rencana perkawinan Ine dan Yudi Datau. Adatnya sih ya kita orang Jawa ya, jadi adat Jawa tapi nggak benar-benar adat lah ya. Jadi kita secara Muslim aja, di akad nikahnya gitu. Terus mereka menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga kita terima. Terus kita mulai dia biasa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, setelah itu khotbah nikah, setelah itu ijab kabul, tutup dengan doa, sudah. Sebelum melangkah ke pernikahan, sebenarnya Yudi telah resmi melamar Ine. Udah 2 bulan yang lalu, tanggalnya aku pas puasa waktu itu ya, hari berapa? Di sini di rumah dilamar. Jadi ibunya dengan kakak-kakaknya, adiknya datang kemari. Kita juga cuma keluarga terdekat aja, dilamar terus ditentukan tanggal 1 gitu. Berita pernikahan Ine Febrianti memang cukup mengejutkan. Apalagi selama ini Ine terkesan tertutup membicarakan kehidupan asmaranya. Jangankan membeberkan rencana perkawinannya, tentang siapa pacarnya saat ini pun Ine tidak banyak bicara. Sebelum disunting Yudi, Ine pernah berpacaran dengan seorang anggota grup musik bunglon bernama Ciling. Ia juga pernah menjadi kekasih almarhum Galang Rambu Anarki, anak Iwan Fals. Menurut pengakuan pamannya Adi Nugroho, calon suami Ine Yudi Datau adalah teman Ine di Institut Kesenian Jakarta. Entah apa kaitannya Yudi Datau dengan mantan artis Nunu Datau. Yang jelas ketika tim Cek dan Dicek mendatangi kediaman Ine Jumat tadi malam, sempat terlihat Nunu di sana. Namun ia tidak bersedia diwawancarai.
Mengapa Ine terkesan menutup-nutupi rencana perkawinannya dengan Yudi? Nggak tertutup ya saya rasa ya. Sekarang saatnya kita nggak usah wah-wahan ya. Jadi ya sederhana aja gitu. Ya anaknya kan dia Anda tahu kan dia nggak mau apa kayaknya gimana ya. Ya biasa-biasa aja lah kan ini kan nggak juga beda dengan anak-anak yang lain.